Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa realisasi APBN hingga Februari 2025 tercatat defisit hingga 31,2 triliun. Nah pemirsa angka ini cukup tinggi dan kemudian dari sisi pendapatan pajak juga ternyata masih belum mencapai target yang ditetapkan. Nah pemirsa apakah hal ini sebagai satu indikator bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja? Nah tentu kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 11 DPR Bapak Fatih dari fraksi Partai Demokrat. Bapak terima kasih Pak waktunya. Ya. Pak terkait dengan kondisi ekonomi makro kita hari ini Pak, mungkin dari Komisi 11 ada catatan yang bisa diberikan Pak supaya ke depan bisa ada perbaikan yang lebih baik lagi Pak. Ya, terkait kondisi ekonomi sebetulnya kita jangan over worried, kita jangan kekhawatiran berlebihan. Betul ada kontraksi karena memang secara global policy-policy yang diterapkan oleh Presiden Amerika yang baru ini cukup ekstrim, adanya proteksi tarif dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan terjadinya efek penurunan ataupun koreksi di negara-negara yang walaupun tidak secara langsung menjadi rival daripada trade war Amerika Serikat ini. Jadi kita tidak perlu over worried, secara parameter ekonomi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terkait dengan penerimaan defisit, itu merupakan sebuah hal yang wajar. Ini adalah Q1, memang secara tren biasanya di awal-awal suka ada penurunan, tapi saya sangat optimis bahwa ke depannya kita mampu mengejar sehingga target-target yang sudah tertuang di dalam APBN itu bisa tercapai. Oke Pak, kan kemarin sempat ada isu bahwa Menteri Keuangan akan mundur Pak. Apakah ini juga berpengaruh terhadap IHSG yang kemarin sempat turun drastis tuh Pak? Ya, itu adalah rumors gitu. Namun kan sudah dijawab, sudah diberikan konferensi pers oleh Ibu Menteri Keuangan, sehingga hal-hal yang seperti itu. Jadi terlalu banyak menduga-duga, marilah kita senantiasa berpikir positif, bahwa kita punya target kerja yang sangat realistis. Kemarin sudah kita terima RPJMN, secara trajektorinya juga sangat optimis kita bahwa target-target itu bisa tercapai gitu. Jadi saya menghimbau janganlah kita termakan oleh isu ataupun berita-berita yang belum tentu benar gitu. Pak, terus Pak terkait dengan penerimaan pajak, kita kan tahu bahwa kemarin sempat ada kendala di Cortex Pak. Nah kemudian ini perlu ada satu solusi yang jangka panjang supaya kemudian nanti sistem bagaimana kita bisa memonitoring pajak bisa lebih baik. Mungkin saran di Komisi 11 seperti apa Pak? Terkait Cortex ini memang sedang dilakukan perbaikan. Minggu lalu kami langsung tinjauan ke lapangan, melihat langsung bagaimana implementasi Cortex dan juga permasalahan apa saja yang tersisa. Jadi sekarang ini tersisa permasalahan minor yang kami optimis segera bisa diselesaikan, dan setelah nanti Cortex ini bisa berfungsi penuh, saya sangat optimis dan kami semua sangat optimis bahwa penerimaan pajak bisa sesuai bahkan bisa melampaui target. Terus Pak, terkait dengan objek pajak yang saat ini masih belum bisa dijangkau oleh pemerintah. Ke depan ini Komisi 11 apa yang didorong Pak supaya ke depan wajib pajak kita bisa semakin luas dan penerimaan bisa semakin meningkat juga gitu. Ya, inilah jawabannya adalah Cortex ini. Bahwa Cortex ini adalah sebuah sistem yang dibentuk dengan tujuan supaya tax ratio ataupun rasio pembayaran pajak kita meningkat. Kadang-kadang banyak masyarakat yang sebetulnya ingin membayar pajak, tapi karena ketidaktahuan cara mengisi formulir pajak dan lain sebagainya, keterbatasan-keterbatasan itu yang dijawab oleh Cortex ini. Sehingga setelah nanti berfungsi dengan penuh dan masyarakat terbiasa, kami sangat optimis bahwa adanya Cortex ini insya Allah bisa memberikan dampak positif, khususnya terkait dengan penerimaan pajak yang harusnya secara tax ratio kita bisa naik gitu. Pak Fatih terima kasih Pak waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih.
Iya pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Fatih selaku anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Demokrat terkait dengan kondisi ekonomi makro di Q1 tahun ini. Nah, pemirsa disampaikan tadi bahwa pemerintah diminta untuk terus memperluas objek pajak dan memperbaiki sistem Kortex supaya nantinya penerimaan pajak bisa seimbang dengan apa yang kemudian menjadi pembiayaan negara yang cukup besar ini. Nah, tadi dicatat juga bahwa Komisi 11 mendorong langkah-langkah preventif konkret supaya nanti terkait dengan bagaimana tata kelola ekonomi kita lebih baik lagi bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR di Senayan, Jakarta. Kami kembalikan ke rekan kami di studio.